Abang tergolong extrovert atau introvert nih? Aku ekstrovert. Bener nggak sih sebenarnya beda-bedain gitu sekarang? Aku sih nggak percaya ya. Oh gitu. Aku nggak percaya kalau aku. Karena aku pikir ya orang itu butuh keduanya. Oh gitu. Jadi kayak orang bilang kan me time. Ah. Me time itu kan artinya dia pengen bermanja-manja dengan dirinya sendiri. Oke. Nah, Ya orang ekstrovert juga butuh gitu. iya. Jadi semua orang butuh itu kan. Kau butuh ketemu orang sama nggak butuh ketemu orang. Tapi kadang-kadang ini yang ngebedainnya katanya drive-nya gitu. Jadi kalau kita dapat energi karena ketemu orang, jadi semangat gitu. Terus Iya. akhirnya kita seneng banget berbagi, ngobrol gitu kan, atau cerita soal diri atau dengar cerita orang gitu. Itu bukannya natural ya? Ya nggak tahu. Kalau aku sih sebagian kadang-kadang kayak gitu, Bang. Kalau Ya. aku pribadi kan orang suka bilangnya agak ekstrovert, tapi sebenarnya secara pribadi kalau aku pikir-pikir ya mungkin agak introvert karena ketemu orang bukannya jadi semangat sih. Kadang-kadang lebih semangat kalau punya narik diri sendiri gitu. Jadi narik waktu punya sendiri gitu. Jadi Kalau aku sih hampir nggak ada buatku ya. Maksudku aku karena aku sering suka cerita dan suka ketemu banyak teman. Kan orang menyimpulkan bahwa aku orang yang extrovert. ya. Nah, tapi aku sih nggak menganggap seperti itu. Maksudku ya itu berjalan seperti biasanya aja gitu loh. Bahwa ya memang aku manusia, aku butuh ketemu orang lain, kan aku makhluk sosial. Iya sih, cuma kadang-kadang itu perspektifnya beda-beda sih. Jadi Iya. orang-orang ekstrovert biasanya kalau menurut orang introvert nih katanya gitu ya. Kalau orang mengkategorikan begitu, orang-orang ekstrovert itu yang mendikte definisi soal manusia gitu. Jadi jadi kadang-kadang karena mereka lebih ekspresif dan mereka bisa lebih tahu harusnya kayak gini dong kalau orang gitu. Nah, kadang-kadang suka gitu. Kayak misalnya gini, kalau sharing bisa nggak gampang cerita soal pengalaman pribadi? Bisa, gampang. Maksudku tapi kan yang di-sharingkan itu kan bukan hal-hal yang sembarang. Artinya hal yang memang ini cocok nih untuk dikonsumsi sama publik atau untuk sama teman-teman dekat gitu kan. Kan itu berbeda kan. Jadi kita harus bisa menempatkan apa yang mau kita bagikan buat teman-teman. Tapi kalau curhat misalnya? Kalau curhat ya kan kita rata-rata kan pasti sama yang teman paling dekat lah. Nah, gitu. Jadi bukan ya itu kan sebenarnya ini aja Nah, itu kan otomatis aja sebenarnya gitu loh. Masa iya kalau curhat sama semua orang itu mah bukan curhat namanya, itu mah ya ada pengumuman. itu punya kebutuhan lain kalau itu kebutuhan itu dia. mah sakit kiri kanan kayaknya. Tapi aku hampir nggak pernah curhat sih. Kau juga berarti kau ada gangguan mental gitu. Bukan, maksudnya gini. Jadi kadang-kadang sama orang-orang yang deket sekalipun nggak curhat gara-gara emang nggak mau berbagi aja gitu. Jadi tapi kan nggak ada yang maksa kan, maksudnya nggak ada yang maksa. Tapi kan kadang-kadang orang gitu kan. Kadang-kadang misalnya ada teman dekat kita terus akhirnya baru kita tahu masalahnya, akhirnya pasti ngomel kan. Kok baru cerita sekarang? Kok kamu nggak cerita sebelumnya sama aku? Tapi kan itu karena dia peduli. Betul. Tapi kadang-kadang nggak tahu ya. Ini mungkin pembenaran orang introvert, nggak tahu sih ya. Tapi ya memang kadang-kadang kita udah mikir lebih banyak gitu. Akhirnya kita pikir janganlah, ngapain juga di-sharingin gitu kan. Nanti malah ngebebanin malah itu gitu. Jadi ada beberapa pertimbangan ya. Ada beberapa orang-orang yang nggak apa-apa dia orang denger orang cerita ke dia gitu. Jadi dia cerita masalahnya banyak gitu. Tapi dia hampir nggak pernah cerita masalahnya ke orang lain gitu. Baru akan cerita masalahnya kalau beneran ada yang klik. Wah, bahasanya itu susah ya. Kliknya tuh sangat jarang biasanya dan nggak harus deket kadang-kadang. Kalau itu mah aku pikir bukan karena klik sih sebenarnya. Apa tuh? Ya itu memang harus terjadi aja gitu. Jadi maksudnya gini, terlalu ribet juga kita kalau berpikir bahwa ini ekstrovert, ini introvert, harusnya begini. Aku pikir sih ya buatku ya, tapi mungkin aku bisa jadi salah juga. Nah, tapi memang ada temanku yang seperti kau ceritain tadi. Jadi kalau dia misalnya kita ketemu nih berlima, dia nggak akan cerita yang lebih pribadi ke 5 orang ini. Tapi kalau ketemunya berdua, dia kan yang lebih pribadi ngomong. Iya, nggak ditanya juga dia cerita gitu loh. Iya. Nah, bisa jadi. Ya memang ada pribadi-pribadi yang begitu kan. Nah, tapi kan ini kan maksudku secara umum aku melihatnya bahwa ini hal yang normal aja terjadi gitu. Cuman memang teman-teman introvert, extrovert yang kedua ini extrovert introvert ini kan mereka kadang-kadang suka ngasih komplain yang nggak perlu sebenarnya. Jadi kayak misalnya orang extrovert bilang, kok lu pendiam banget sih, masa lu kaku banget sih gitu, kayak tali BH baru gitu. Kadang itu nggak perlu gitu loh dilakukan. Iya sih. Nah sama dengan orang-orang yang introvert suka bilang kan, kok lu bawel banget sih, ngomong aja kerjaan lu. Nah ya memang begitu gitu loh, kita orang yang beda. Oke. Dan tapi kadang-kadang gitu, itu orang selalu identikan gitu ya, introvert tuh pendiam, terus extrovert tuh lebih ceria dan lebih cerita gitu. Padahal sebenarnya nggak selalu sih. Nggak selalu, jadi kayak saya orangnya suka cerita banyak Bang, tapi nggak akan cerita
pribadi banyak gitu. Jadi itu kan ya orang mungkin golongin ekstrovert introvert apalah istilahnya sekarang macam-macam lah, ambivert atau apalah gitu. Iya, udah macam-macam lagi. Tapi itu ternyata pas kalau ada tesnya kan itu kan ada tes yang kayak tes itu jadi meyakinkan mereka, oh gue tipe ini gitu. Iya gitu kan. Dan akhirnya dia berpikir bahwa iya ya gue tipe ini, padahal sebenarnya belum tentu. Bisa jadi sih ya, kayak MBTI-nya Jung itu kan bisa dibuat lah gitu, apa ekstrovert atau introvert. Aku kalau berapa kali ya sering ngambil tes itu, kadang-kadang memang pernah dapat ekstrovert sekali, tapi kebanyakan dapatnya introvert. Tapi jaraknya nggak beda jauh, 55-45 selalu gitu. Tapi itu kan berkaitan dengan kepribadian ya. Betul. Dan kupikir kayak misalnya orang sanguin. Ya, yang pakai temperamen ya, gitu, sanguin, flekma atau apa? Atau melankolis. Melankolik atau koleris. Gitu. Nah, kayak aku nih dulu nih orangnya melankolis. Flekma apa? Koleris. Kolerisnya dikit. Oke. Nah, tapi sekarang itu berbalik. Yang dominan sebelumnya melankolis. Sekarang itu yang kolerik yang naik. Nah, maksudku gini, bahwa itu kan selalu kita berubah-berubah gitu loh. Tapi kan perubahan itu memang bergantung dari di mana kita bermain, siapa lingkungan yang kita berada di mana kita gitu. Katanya ada teorinya lagi tuh. Jadi kalau lagi kondisi tertekan kayak gimana, kalau kondisi senang seperti apa, kalau kondisi real tenang aja seperti apa. Ada yang bagi-bagi kayak gitu lagi gitu. Tapi ya aku bilang sih memang nggak bisa terpatok juga ya. Tapi itu bukannya membuat kita jadi terbatas ya. Maksudku jadi membatasi diri kita. Seolah-olah jadi pembenaran kan. Gue memang gitu karena gue sanguin atau karena gue introvert maka gitu. Nanti kalau tiba-tiba ada satu masalah, iya kan gue orangnya emang tipe ini. Maksudku gini, itu kan membatasi kita, membuat kita jadi nggak bisa meningkatkan kapasitas kita gitu. Membuat kita jadi lebih free gitu loh. Kita bisa banyak kok lakukan apapun gitu. Dan memang sebenarnya kadang-kadang jadi batasan karena juga orang makanya jadi gitu. Padahal niat awalnya sebenarnya bukan itu ya. Niat awalnya sebenarnya kategori biasa aja gitu supaya kita bisa lebih mengenal itu kan cuma semacam antisipasi lah ya. Kalau misalnya kamu ngadepin kayak gini karena kamu tipe ini ya udah seperti itu. Ini apanya treatmentnya gitu kan. Tapi bukan berarti jadi bahwa oh iya gue di sini di sini gitu. Dan jadi, semua orang nggak maksudnya sekian banyak orang di dunia nggak mungkin cuma dibagi jadi 4 atau dibagi jadi 2 gitu kan. Enggak gitu ya. Jadi ya itu sih. Jadi ya tapi aku juga punya temen memang yang introvert dan dikategoriin gitulah. Tapi aku berpikir gini, dia kadang-kadang cerita, gue sebel banget ketemu temen gue kemarin, bawel banget orangnya, suka banget cerita. Terus dalam hatiku gini ya, nih dia cerita gitu ke aku, nggak salah. Bukannya aku juga orang yang bawel banyak cerita gitu. Maksudku gini, itu biasa gitu loh. Jadi jangan dijadiin sesuatu problem. Ya, tapi memang kadang-kadang gini, ada beberapa orang yang memang take it serius gitu. Jadi dia akan cerita kalau beneran penting gitu ya. Jadi dia mau cerita sesuatu itu penting. Jadi dia mengasumsikan orang cerita ke dia juga kayak gitu. Jadi intensi dia mendengarkan tinggi gitu. Dan kalau dengerin orang yang nyerocos tanpa ini kan biasanya jadi ngabisin energi ya. Mungkin aja sih ada yang gitu. Tapi dan aku juga kayak misalnya orang seperti aku ya extrovert. Aku juga kalau mau cerita kan lihat-lihat aku cerita sama siapa. Nggak mungkin aku cerita sama misalnya sama orang yang ketemu siapapun aku cerita. Dia nggak orang gila aku nanti. Ya gitu nggak tahu sih ya gitu. Tapi itu tadi seperti yang mitosnya katanya orang-orang introvert itu suka ngeluhnya gitu karena ya sebenarnya niatnya baik sih gitu. Cuman kadang-kadang orang-orang ekstrovert itu seperti mendikte dan memberi ya karena kita nggak punya argumen lain untuk ngelawan gitu. Jadi akhirnya oh ya udahlah ya memang gitu kali ya gitu seperti itu. Karena ini seringnya gitu Bang. Ada yang bilang bahwa seringnya gitu kan kalau diem terus kalau nggak ngasih ekspresi kalau nggak ini gitu kan bisa jadi ini. Dan ada beberapa orang memang juga nggak suka keramaian sih ya. Jadi emang ada. Dia lagi masuk ramai malah ngabisin energi malah jadi ini gitu. Itu yang jadi. Aku juga pernah tuh ya jadi ketemu salah satu abang nih. Tiap kali ketemu dia tuh aku seneng banget kayak energiku tuh energi positif yang bertambah gitu. Ya tapi memang karena dia orangnya open minded. Terus dia juga tuh selalu melihat sesuatu itu karena orang open minded tadi kan dia melihat sesuatu tuh sekarangnya positif gitu dan dia memberikan setiap kali ngobrol sama dia tuh kayak memberikan solusi yang baik gitu. Yang memberikan kita ayolah kita bisa lakukan ini kira-kira gitu loh. Nah jadi kupikir ya ada orang-orang seperti itu gitu. Jadi memang teman-teman yang aku juga punya teman yang memang dia nggak mau rame-rame gitu. Ada sih memang yang tapi ya kadang-kadang ada juga orang yang nikmatin kan jadi pusat perhatian dari sekian banyak itu ada juga. Dan dia malah dan memang asik jadinya orangnya gitu. Jadi pas dia jadi center perhatiannya kita semua langsung suasananya jadi bener-bener istilahnya party maker lah gitu ya. Jadi dia memang ada di situ kita jadi pesta gitu ya. Ada juga gitu. Ada juga gitu. Tapi kalau aku sih berpikir gini ya, dari tadi itu obrolan kita aku cuma mau bilang bahwa aku sih nggak masalah orang mau
Gitu yang mana? Introvert. Yang penting kan kita gimana kita terus memaksimalkan kemampuan kita, kita bisa lakukan banyak hal untuk kehidupan kita, pengembangan diri kita gitu. Jadi dan pergaulan kita ya, karena kita ini kan makhluk sosial, kita bergaul dengan masyarakat sekitar lah gitu, dengan orang-orang yang kita jumpai. Nah itu akan memperkaya kita kok, gitu, akan membuat pribadi kita tuh makin kuat gitu. Tapi memang ada ini nggak sih sebenarnya? Kayaknya ini sesuai dengan yang ini, sesuai dengan yang ini gitu. Terlepas kita membatasi diri ya, bukan ngebatasin diri, tapi memang ada yang kayaknya lebih cocok buat yang kayak gini nih gitu, atau yang cocok gitu. Oh itu ada kecenderungan itu ada gitu. Tapi kan kita ngelihat ini jangan jadi patokan yang nggak bisa diutak-atik. Ini bukan patokan baku gitu. Jadi ini kan hanya cara pendekatannya, yang treatment yang mungkin dianggap lebih efektif untuk mencapai yang mau dituju gitu kan. Nah jadi ya kita harus coba ini apa ya? Coba itu explore tadi, semua lah ya. Explore lah gitu. Dan kita memang itu tadi seperti yang aku bilang orangnya kayak ketemu abangku itu open minded. Ya bisa seperti itu. Kayak aku pribadi nih Bang ya. Aku cerita kalau public speaking bisa ya, ngomong di depan orang ramai bisa, tapi nggak akan terlalu bukan nggak berarti bisa juga memukau sih. Tapi gitu. Tapi ternyata beberapa orang ngasih testimoni kalau ngobrol pribadi 2 atau 3 gitu dalam kelompok yang kecil lebih in-depth ya. Lebih in-depth ternyata lu lebih inspiring kalau kayak gitu daripada ya, bukan berarti lu ngomong di depan publik nggak inspiring, tapi gitu. Ternyata mungkin ada juga yang spesifiknya gitu ya. Ada. Jadi itu kan mengenali potensi. Potensi kita tuh talenta yang dikasih sama Tuhan untuk kita tuh apa gitu kan, itu aja. Jadi maksudku gini, yang mau gue bilang jangan terlalu berpikir ribet, jangan dibatas-batasin. Gue introvert, gue extrovert, harusnya gini, jangan gitu. Karena kita nggak akan menemukan kita nggak bisa fulfill lah gitu loh, melakukan mengembangkan kemampuan yang kita punya gitu. Jadi jangan ragu untuk explore lah sebenarnya. Jangan ragu. Jadi untuk explore. Walaupun mungkin pasti nanti ada batasan tertentu, ada kecenderungan tertentu, ada fokus yang mungkin bisa lebih akan kuat di situ gitu ya, seperti itu. Tapi kayaknya ini beberapa orang akan marah nih sama aku. Orang-orang introvert, lu nggak tahu ya gue capek. Seperti saya katakan tadi, orang extrovert itu suka mendikte memang gitu ya. Gitu. Jadi itu yang jadi ini. Karena nggak ada argumen lain. Iya sih memang harusnya explore ya gitu. Jadi gitu. Oke, itu memang jadi ini ya. Dan mungkin teman-teman yang psikologi mungkin bisa kasih komentar juga kali ya. Jadi sebenarnya itu kayak gimana sih, bahwa apakah memang harus terkotak seperti itu, atau memang bisa pindah-pindah, atau mungkin ada suasana tertentu yang membuat jadi seperti ini, atau ada yang memang mantap banget orang yang pendiam yang introvert banget sama extrovert banget ada gitu ya. Kita nggak tahu lah yang mana yang ini ya. Kadang-kadang misalnya ibu-ibu gitu kan, begitu jadi ibu-ibu jadi extrovert sekali gitu ya, nggak tahu gitu. Karena ya mungkin cerita, atau jadi bapak-bapak jadi itu kan pembagian peran yang memang didikte oleh masyarakat kita ya. Jadi memang harus seperti itu gitu. Dan yang yang penting kan gini, kita enjoy aja lah. Jadi jangan mau dikotak-kotakin atau dibatasin hal-hal yang membuat kita justru terkungkung. Jadi extrovert introvert mitos atau apa tuh? Bukan mitos. Ada sebenarnya. Itu ada, tapi ya jangan terlalu diambil pusing gitu. Oke, gitu ya. Karena kalau kita mikirin terlalu berat kan kita nanti jadi nggak mau bergaul. Orang introvert membatasi diri malah ya. Iya, kan membatasi diri. Orang extrovert juga gue dianggap membatasi itu, dan juga membatasi orang lain mungkin bisa jadi gitu. Gue dianggap banci tampil ini karena gue sering cerita segala macam ya. Kalau gitu gue nggak mau lagi, nanti jadi gitu kan. Iya, betul. Jadi ya memang explore aja lah ya sebanyak mungkin, dan potensinya dikembangkan gitu. Apalagi masih muda gitu ya, masih banyak hal-hal yang masih bisa dicoba untuk sekarang gitu ya. Oke, thank you orang extrovert. Introvert dah. Introvert dah.